Lebih banyak kan dengarnya tuh kan Guys, yang sorry, ini disclaimer ya, bukan kita mau rasis oh ya. iya. Oke, balik lagi di TED Talk, ruang diskusi di mana teknologi bertemu dengan strategi. Kali ini kita bareng sama salah satu penghuni lama Wahana yang udah Udah angker senior. ya dengarnya. Udah lama Penghuni lah, lama. pokoknya dari tahun berapa Mbak? 2019. 2019. Iya. Kenalin, Fauzia namanya. Nama Tapi panggungnya nama kasih tau dong. panggungnya Z. Ya. Z-E-E. Lo dari 2019 berarti nih gue mau kenalin dulu. Mbak Z ini 2019 masuk join di Ya. Wahana ya Mbak ya. Terus di Jakarta awalnya kan, di betul. Jakarta. Terus tahun 2021 21. lo diminta untuk Move ke Bandung. move ke Bandung. Yep. Buka market di Bandung. Bandung. Dan kita penetrasi ke sana. Berapa lama Mbak di Bandung? Di Bandung itu kan kita sebenarnya pitchingnya itu dari 2019, ya kan? Emang dari 2019 tuh emang udah ada? Iya, karena memang gue khusus untuk geo lah gitu di Wahana Piranti Teknologi. Jadi waktu itu kita tuh lagi cek market lah ya, cek ombak gitu. Terutama kita cobanya di area Bandung dulu nih gitu. Terus seiringnya waktu kita seeding dari 2019 sampai ke 2020, ternyata tuh marketnya lumayan oke nih di Bandung gitu kan. Akhirnya dari internal bilang, Zih coba deh kita coba expand yuk ke area Jawa Barat, which is kita coba startnya di Bandung. Gitu. Di kota besarnya. Di kota besarnya, karena memang mostly mungkin kalau di Jawa Barat pusatnya tuh semua di Bandung gitu ya. Akhirnya ya udah kita coba penetrasi ke sana. Tiba-tiba berjalannya waktu, oh secara marketnya oke nih, gitu. Jadi kita juga ketemu sama satu partner yang mungkin bisa dibilang cukup kuat ya di area Bandung. Sebutin aja Mbak apa? Melvar Prima Solusi. Itu loyal partner. Melvar Prima Solusi Pak Ruli. Ya, Pak Ruli. Akhirnya ketemu sama beliau, kita coba diskusi mengenai planning bisnisnya, dan mereka kan concernnya di hospitality nih gitu. Jadi buat teman-teman yang ke Bandung, mostly itu kayak dari hotel bintang 3, 4, 5 itu kita yang provide by Melvar Prima Solusi. Itu awalnya Wahana. Dan kita nggak terasa sekarang udah di 5 tahun. 5 tahun. Terus pasti partner-partner besarnya juga makin berkembang. Makin banyak ya kan, nggak cuma Melvar nih saat ini kan. Betul. Nah itu untuk di area Jawa Barat. Di area lainnya Mbak? Nah, di Wahana ini kan kita memang ada spesifik cara marketnya ya. Ada di area Jakarta, terus juga kita sebutnya tuh kalau di luar kota tuh geo. Gitu. Jadi geo ini memang spesialis, aku coba penetrasi juga selain di Jawa Barat gitu ya. Jadi kita tuh penetrate-nya tuh ada di Sumatera, kemudian juga Kalimantan, terus juga di Jawa Tengah, sama Jawa Timur, dan Bali gitu. Cuman kalau ditanya spesifik secara yang kita benar-benar pure ada gitu ya, office-nya Wahana ya, itu kita memang saat ini baru ada di Bandung, kemudian di Semarang, di Surabaya. Ya, Surabaya itu baru kita. Baru, itu kita baru di beberapa kota itu gitu. Nah, akhirnya kita coba penetrate ke kota-kota lain kan selain Bandung gitu. Kita coba terapi nih kayak di Bandung, siapa tahu kita bisa juga nih ngembangin marketnya di area-area lain gitu. Dan kalau di luar kota sih memang hampir banyak tuh secara marketnya concernnya di hospitality, hotel gitu. Jadi pertama kali kita tuh dikenal sebagai distributor ya, yang mungkin dari secara produk dan juga solusinya paling gampang itu kalau di daerah kita masuk dari sisi network. Gitu. That's why kita punya Ruiji pada saat itu gitu. Jadinya ya udah kita coba ikut step by stepnya, kita riset dulu marketnya, kemudian kita coba masuk ke komunitas. Ada salah satu yang lumayan cukup ngebantu kita ya di Hita. Jadi itu
asosiasi perkumpulan IT hotel di beberapa kota gitu ya. Kita selalu aktif, entah itu di Kalimantan gitu kan, entah itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita lumayan aktif dan ya nggak kerasa hasilnya juga kita secara feedbacknya lumayan bagus di situ. BTW Mbak Zini leader guys, jadinya kalau nggak, sorry ada yang skip Mbak satu. Apa? Kita Medan. Oh ya Sumatera. Iya. Medan itu meskipun kita nggak punya branch di sana, nggak ada office, tapi kita punya representatifnya di sana. Ada Tim gitu. salesnya. Tim salesnya ada, jadinya buat daerah Sumatera nggak usah takut gitu ya kan. Kejauhan nih sama Mbak Zini, tenang aja, ada anak buahnya. Ada tim lah ya. Ada tim gitu ya kan. Gue pengen lu kenalin dulu sih Mbak sebenarnya Mbak. Ke tim-tim yang detail ya. Oke, mungkin kalau yang di Bandung itu ada Ogi, spesialis concernnya di Jawa Barat. Jawa Barat tuh ya. Jawa Barat spesifik gitu. Kemudian ada kalau di Medan itu ada Hilmi. Hilmi itu concernnya di area Sumatera saat ini. Kemudian juga ada di Jawa Tengah. Itu ada Mas Samsul. Jawa Tengah, Jogja dan Bali saat ini. Kemudian kalau di Surabaya itu ada Fatoni, Jawa Timur gitu. Oke, itu kenalan juga teman-teman sama channel-channel kita atau sales-sales kita di beberapa daerah. Jadinya yang nonton nih nggak usah takut, partner-partner kita nggak usah takut gitu loh. Kita punya banyak tim juga, nggak cuma di Jakarta aja sebenarnya. Dan yang paling unik Ki, jadi setiap tim yang ada di kota yang tadi kita sebutin tuh, kita juga punya tim khusus untuk tim engineer. Oh iya benar. Salesnya ya. Pre-sales. Jadi buat partner-partnernya Wahana yang memang pas banget ada di kota-kota yang tadi kita sebutin, kita juga punya support dari sisi pre-salesnya. Jadi nggak usah takut kalau misalkan ada sizing, training, mungkin butuhin kita workshop gitu. Jadi nggak usah nunggu channel dari channel pre-sales dari Jakarta untuk datang. Jadi memang udah ada tuh di kota-kota tersebut gitu. Kita udah siap support lah. Oke, balik lagi nih Mbak, gue mau nanya-nanya nih. Kalau tadi lo jelasin di Bandung, gimana lo saat ngebuka pasar? Di kota-kota lain gitu? Iya, di kota-kota lain gimana? Pasti kan beda-beda nih, karakteristik orangnya berbeda, ya kan? Cara komunikasi udah pasti beda banget gitu kan. Gimana Mbak, keseruan lo ngebuka itu? Sebenarnya agak unik ya Ki, karena dari masing-masing daerah tuh, ya itu tadi ya, mungkin ada bahasa mereka yang kadang tuh suka ke bawah secara intonasi atau nadanya gitu ya. Kadang tuh kalau aku pribadi kan keturunannya Sunda nih ya, Jawa Barat gitu. Jadi kadang tuh kita lebih banyak kan dengarnya tuh kan yang ini disclaimer ya, bukan kita mau rasis ya. Iya. Bukan mau rasis ya. Maksudnya ini kan pengalaman aja. Ya, pengalaman dan perbedaan itu kan wajar ya. Di Indonesia itu banyak daerah kan gitu. Bukan maksud rasis ya. Ini gue mau disclaimer dulu nih. Oke, lanjut Mbak. Ya, jadi karena kita biasanya tuh kalau di Bandung tuh agak-agak soft spoken lah ya. Ngomongnya agak nadanya lembut gitu. Ketika di Sumatera tuh lumayan kaget karena mungkin mereka kan memang intonasinya tuh lumayan tegas ya gitu. Jadi ada beberapa momen tuh kayak takutnya nih dia kondisinya lagi marah atau emang sebenarnya nadanya kayak gitu. Tapi emang ternyata kayak gitu kan. Dan itu juga lumayan unik sih untuk mempelajari dari masing-masing karakter partner yang ada di daerah masing-masing gitu. Karena kayak daerah Medan tadi kan mungkin karakternya lebih kuat, lebih tegas gitu ya. Kalau kita ke area mungkin Sulawesi nih, Makassar, nah itu ada bahasa-bahasa juga yang kadang mungkin emang itu karakteristiknya mereka bahasanya seperti itu. Kadang kita yang loading dulu nih kayak ini maksudnya apa nih? Iya gitu. Misalkan sesimpel iya, mungkin dia ada kata-kata iye atau apa gitu kan. Nah, itu sebenarnya unik sih gitu. Gitu juga misalkan kayak ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur beda lagi gitu tuh, ya. Jadi Mas Samsul tuh ya. Lebih slow lagi gitu. Terus ke Bali tuh pasti beda lagi gitu kan. Jadi sebenarnya dari masing-masing kota menurutku punya karakter yang memang cukup unik sih Ki. Dari sisi komunikasi dan juga cara kerja sama mereka. Tapi ya balik lagi ya, kita kan sebagai sales harus pintar melihat dari sisi karakternya partner kita masing-masing. Jadi ya memang sebagai sales kita harus
tahu dan bisa membaca, oh partner ini seperti ini, partner ini kayak gini gitu. Jadi supaya kita juga secara ke depan kita ngobrol secara bisnisnya tuh juga jauh lebih enak. Oke. Gitu. Nah, kalau itu kan menurut gue itu kan tantangan lo ketika lo ngebuka pasar tuh ya, Mbak ya. Gue mau nanya nih, hal penting apa sih yang lu buat untuk ngebangun tuh kepercayaan mereka tuh ke kita Ya. dengan perbedaan itu gitu. Oke. Sebenarnya ada bahasa unik sih, Ki. Kita tuh dimana kalau kita sebagai sales gitu ya, kita tuh biasanya harus menjual diri kita. Tapi dalam tanda kutip baik ya. Personal branding namanya gitu. Kadang kalau sales tuh lupa gitu. Mereka cuman concern ke produk yang mereka bawa dan gimana cara kita bisa jualan gitu kan. Tapi kita lupa buat nge-branding diri kita dulu nih, bahwa ketika kita masuk ke salah satu customer gitu ya, yang pasti mereka harus tahu dulu kita itu siapa, kita mewakili siapa gitu. Dan jadikan positioning kita sebagai sales itu bukan hanya ingin menjual terus selesai. Tapi kalau aku pribadi dan aku juga selalu bilang sama tim, jadikan partner itu sebagai teman gitu. Karena kadang orang yang langsung to the point untuk kita tawarin beli barang tuh mereka biasanya udah, aduh lu kayak sales asuransi deh, to the point kasarnya gitu kan. Jadi kalau bisa ya kita masuk ke personal branding kita dulu, baru kita lihat dari kebutuhan si customer nih, kebutuhannya apa sih gitu. Jadi nggak melulu kalau kita tuh sebagai sales, pas saya punya ini, terus cocok sama mereka, nggak juga gitu. Justru kita harus tahu dulu sih dari background bisnisnya mereka, itu yang paling penting. Gitu. Oke. Nah, gue mau tahu nih, gue pengen ngorek-ngorek bener gue. Gue kadang tuh gue suka kepo soalnya sama dunia sales gitu ya. Maksudnya seru Ki, mau coba? Gue udah sempat ngobrol sama beberapa, gue nanya teman-teman di Jakarta kan, bro susah gak sih bro? Kadang tuh gue kepo gitu, lu pertama kali nge-approach tuh gimana sih bro? Gitu. Tapi kan namanya sales kan pasti dikejar target ya, nah itu gue gak berani tuh. Gue gak berani untuk sampai ngeyakin diri gue kalau gue bisa gitu untuk jualan dengan target sekian itu gue belum sampai ke tahap itu Mbak. Tapi ketika gue kan beberapa kali juga nemenin teman-teman juga sebenarnya di Jakarta untuk ketemu partner ya. Gue ngeliat keseruan itu sih sebenarnya. Ketemu orang, gue bisa ngasih nanya ya solusi apa sih yang bisa kita bawa gitu ke partner, ke customer gitu kan. Nah, gue mau tanya nih, ini ada kesamaan gak sih antara teman-teman di daerah sama di Jakarta ketika mereka datang ke lo, apa sih yang pertama kali ditanya sama mereka? Partner? Iya. Yang ditanya ya, kalau soal produk? Iya. Ya, kalau daerah itu, ini benar-benar spesifik ya, mereka tuh pasti cuma satu. Apa? Harga lu murah. Berarti gitu sebenarnya sama ya? Sama, mau dimanapun gitu. Mau kita jual apapun juga, menurut gue sama ya. Harga lu oke nggak? Nah, gitu. Berarti mungkin gak beda tuh lah ya? Enggak, cuman memang kan kalau yang market yang kita bawa nih kan emang bervariasi ya. Ada yang dari level Soho sampai ke enterprise gitu. Nah biasanya sih pertanyaan-pertanyaan itu tuh muncul biasanya khusus untuk project-project yang standarisasinya dari sisi Soho ke SMB gitu. Tapi kalau enterprise biasanya jarang sih, karena kan memang based on project ya. Based on project. Gitu. Kalau stok ditanya juga Mbak, stok lo ada nggak nih? Pasti dong, pasti dong. Kalau retail otomatis kalau ya harga include dengan stoknya. Itu sih, karena mereka kalau di luar kota tuh secara speednya lumayan cepet Ki gitu, secara kebutuhannya ya. Jadi ketika dia hari ini nanya, bisa hari itu juga PO. Gitu. Berarti lo dibutuhin tuh untuk bener-bener fast respon ya? Bener. Jadi kadang ya mereka pengennya kita gerak cepat. Oke. Tapi ada nggak sih Mbak yang nanya tuh kayak, oke nih, mereka pertama kali kenal sama kita, nanya harga segala macam, seiring berjalannya waktu dia jadi partnernya kita. Terus di kemudian hari masih tetap nanya harga, atau gue udah bodo amat lah sama harga, yang penting gue mau warna. Ada tuh. Sampai yang bener-bener loyal. Ada. Karena itu tadi ya, kita kan ngebangun tuh dari trust di awal, dan wahana tuh terkenal memang dari sisi solusinya. Mungkin kalau orang jual harga murah tuh banyak ya Ki, tapi jarang yang punya value edit mengenai dari sisi
A sampai Z, dalam artian kayak dari produknya, kemudian solusinya, kemudian juga dari sisi timnya. Dan wahana bisa ya kita pede dikit lah ya, kita punya semuanya gitu. Jadi berawal dari situ kita bangun kepercayaan partner ke kita, kemudian juga support yang kita kasih, itu sih yang membuat mereka tuh akhirnya percaya sama kita bahwa gue yakin deh kalau sama wahana mau lu harga mahal sedikit, yang penting gue dapat supportnya tuh best dari lu gitu. Berarti nggak melulu terkait dengan produk, tapi Ya. apa sih yang gue kasih selain dari produk itu? Yes, balik lagi ke personal branding. Gokil nih, Gitu. channel sales leader gue nih. Gue gini, kalau gue kan dari sisi marketing, meskipun gue nggak ada target kayak, menurut gue tuh kita tetap berkesinambungan. Betul. Ya kan? Menurut gue apa yang gue buat kayak misalkan banyak lah sekarang udah mulai konten-konten kita produksi konten-konten. Menurut gue bisa ngebantu teman-teman sales untuk ngasih konten-konten yang udah pernah kita buat ke partnernya. Oke. Jadi di saat ya kita tahu lah beberapa kali kita juga punya channel-channel baru kan. Ketika channel-channel baru itu datang ke partner dan dia kebingungan untuk ngejelasin, ya konten-konten gue bisa bermanfaat gitu. Ini loh Pak, kayak gini loh Pak, solusi yang kita tawarkan kayak gini. Karena menurut gue konten-konten yang gue buat itu kadang nggak cuma terkait satu produk, ya kan. Tapi berbagai ada apa produk. Solusi yang kita bawa yang kita kemas dalam satu konten. Kayak gitu. Jadi menurut gue tanpa gue harus udah di channel, gue berkontribut buat teman-teman channel, buat teman-teman sales gitu. Jadi gue cukup di marketing aja. Tapi benar sih, itu berkesinambungan sih. Karena kita juga tanpa marketing, kita nggak bisa branding secara produk ataupun company kan gitu. Ya disitulah kita butuh marketing untuk awareness kita tuh lebih luas lagi bahwa wahana tuh siapa sih gitu kan. Wahana tuh jualnya apa sih gitu. Karena gue pengen gini Mbak, partner tuh nggak cuma kenal sama salesnya aja. Gue tuh pengen kenal gue pengen dikenal wahana. Gue pengen ngeliat tuh kayak wahana tuh ya ada lu, ada gua, ada tim produknya. Jadi nggak cuma satu orang gitu loh. Dan kita seasik itu ke partner. Kayak waktu itu deh gua ke partner lu tuh ke siapa? Mahavira kan. Ya gua seasik itu sama marketingnya Pak Sahat gitu loh. Ngobrolnya enak jadinya ya nggak lu aja tapi semuanya tuh kita saling berkesinambungan lah ya. Gitu. Gue sih pengen ini sih. Mau tahu ini kan banyak ya daerah yang lu pegang. Sektor pasti kan masing-masing daerah kan sektornya beda-beda Mbak. Misalkan kayak Sumatera tuh gue nggak tahu ya apa sih yang kuat di sana. Pasti dengan di Kalimantan juga pasti akan berbeda kan. Misalkan kalau kita ke Bali mungkin menurut gue ya, gue nggak tahu nih, lo yang tahu market. Menurut gue hospitality di Bali tuh lebih jalan gitu dibanding kota di Sumatera gitu. Nah itu masing-masing sektor itu gimana sih? Sebenarnya kalau buat kita patok-patokin secara area gitu ya, sebenarnya gampang Ki. Kita lihat aja kalau kota wisata tuh kan ada Bali, Jogja, Bandung gitu ya. Nah itu mostly memang hampir rata-rata mereka concernnya di hospitality, hotel secara projectnya gitu. Kalau misalkan kayak di Semarang gitu ya, nah itu tuh juga banyak juga kayak hospital, kemudian juga government, itu juga banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang perbedaannya terlalu jauh antara kota A dan kota B secara marketnya, sebenarnya enggak juga gitu. Iya, justru malah lumayan berkesinambungan juga sih antara kota-kota yang kita handle gitu. Sebenarnya itu bisa jadi salah satu acuan kita ketika kita ke area yang lain tuh, bahwa kita punya success case. Kayak misalkan di hotel kita udah berhasil Pak di kota A gitu ya, ketika kita misalkan ke next visit ke area lain gitu ya. Begitu juga misalkan kita punya success case untuk di government gitu ya, di masing-masing kota itu kan ada ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sektor marketnya sih kurang lebih hampir sama sebenarnya. Kalau perbedaannya yang terlalu misalkan signifikan banget nih, hanya concernnya nih area ini tuh benar-benar cuman punya area government aja, enggak juga sih gitu. Jadi tetap satu sama lain ada lah potensial yang sama gitu. Nah, kalau ngelihat daerah nih Mbak, kan solusi yang kita punya banyak Mbak.
ada nggak sih sekiranya misalkan di daerah A ternyata barang kita belum nih, padahal menurut lo ini potensial banget lo barang kita di sana, ada nggak sih Bang? Nah sebenarnya tuh kalau kita ngomongin luar kota tuh main unik ya, karena memang secara marketnya tuh bisa dibilang susah-susah gampang ya. Kadang kapasitas di daerah-daerah tuh mereka terbentur dari update mengenai teknologi gitu. Jadi kalau dibilang barangnya wahana tuh sebenarnya bagus-bagus nggak sih gitu kan? Tergantung secara demand dan kebutuhan sebenarnya. Makanya kalau kita masuk ke area tertentu gitu ya, kita tuh sebagai salesnya Geo nih kita harus punya tier produk. Katakanlah mungkin leveling di nomor satunya misalnya kita putnya Ruiji gitu ya untuk secara networknya gitu. Kedua mungkin bisa Omada ataupun Huawei gitu. Sebaliknya kita tuh masuknya ke barang yang paling gampang dulu gitu. Jadi kalau misalkan Rizky tanya kira-kira ada nggak sih barang yang sebenarnya bagus tapi susah gitu. Menurutku semua barangnya wahana harusnya semua orang bisa. Iya bisa. Cuman memang balik lagi ke kapasitas dari segi demand dari masing-masing area sih gitu. Oke. Nih obrolannya seru, cuma waktunya udah habis nih. Lu mau lagi? Enggak lah. Doain gua biar bisa gua keliling podcast. Kemarin iya. kan sempet tuh kita podcast di Iya. partner kan di Jawa Tengah apa Jogja? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Gmedia kan? Gmedia. Gmedia Jogja sorry. Jogja kan. Jogja. Nah, itu gua doain gua aja biar teman-teman produk bisa lagi tuh gua mana Iya. partner yang bisa gua masukin Betul. buat Karena podcast bareng. butuh Ki yang komit dan loyal partner kita tuh Iya, butuh sih. gua butuh. Dikasih wadah kayak gini. Gue pengen kolaborasi sama teman-teman partner sih. Menurut gua harus udah nggak bisa kita kerja sendirian. Udah karena itu waktunya salah kita satu kolaborasi. branding juga kan. Kayak gitu. Mbak, gue mau lu yang nutup. Caranya mbak. Aduh, nutupnya gimana nih? Nggak tahu, terserah lu aja. Oke, Wahananian yang ada di luar. Wahananian dong? Emang iya? Iya. Wahanian ya? Wahanian ya? Oh Wahanian, sorry. Bukan Wahananian ya. Iya. Wahanian di luar sana, jangan lupa kalau kalian butuh solusi produk-produk yang ada di Wahana, jangan lupa kontak Wahana Piranti Teknologi yang ada di Jakarta maupun di kota-kota yang tadi kita udah sebutin ya. Pasti dibalas baik dari sales ataupun sosial medianya. Tuh. Akan dibalas. Oke, itu aja. Ya udah. Thank you. Thank you ya Mbak. Iya, thank you sama-sama. Thank you teman-teman. Bye.